Hello guys, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa di video kali ini RNS akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul Monster Hunter yang rilis pada tahun 2020. Film ini bercerita tentang petualangan seorang marinir bernama Artemis yang terjebak di dunia lain yang dipenuhi oleh monster-monster besar. Dan apakah Artemis bisa keluar dari dunia tersebut? Dan apakah dia akan membunuh monster-monster itu? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Kalau sudah, mari kita lanjut. Film dimulai dengan sebuah tulisan yang mengingatkan kita bahwa mungkin saja ada dunia baru yang tersembunyi yang tidak kita sadari selama ini. Setelah itu kita ditunjukkan dengan sebuah pemandangan yang tak biasa, di mana sebuah kapal berlayar di gurun pasir. Terlihat salah satu kru kapal melihat sekitar menggunakan teropong yang kemudian mengarah ke sebuah menara yang bagian atasnya terlihat kilatan petir. Sementara admiral kapal memperhatikan menara tersebut melalui sebuah buku kuno. Rupanya kapal tersebut sedang menuju ke menara itu. Namun yang mereka tak sadari adalah dari kejauhan ada sosok monster yang sedang mengikuti mereka. Ketika semua kru kapal sibuk dengan kegiatan masing-masing, tiba-tiba kapal mereka diserang seekor monster. Monster itu disebut Diablos. Kapal pun terguncang yang membuat kemudi kapal tak terarah. Admiral kemudian mengambil alih kemudi kapal, namun kapal masih tak terkendali. Akibat kejadian itu, salah satu awak kapal terjatuh, namun kapal terus berlayar meninggalkan awak kapal yang terjatuh itu. Kita lalu diperlihatkan iringan tentara dari operasi keamanan gabungan. Terlihat salah satu kapten mereka yang bernama Artemis yang sedang mendengarkan sebuah radio dari tim Bravo yang meminta pertolongan. Mereka ditugaskan untuk mencari dan menyelamatkan tim Bravo yang meminta pertolongan karena terkena badai. Dalam perjalanan di gurun pasir terlihat prasasti bertulisan tulisan kuno. Mereka kemudian berhenti karena rekan mereka Link menemukan jejak dari tim Bravo berupa jejak kendaraan lapis baja yang tiba-tiba menghilang. Dari kejauhan ada badai yang menuju ke arah mereka. Mereka kemudian mundur dan mencoba menghindari badai tersebut. Namun karena badai lebih cepat, mereka tertelan badai tersebut. Saat itu pula prasasti yang sebelumnya itu menyala sambil mengeluarkan kilatan petir. Dan tiba-tiba mereka terjatuh ke dalam sebuah jurang. Saat mereka sadar, tiba-tiba mereka sudah berada di sebuah gurun pasir yang entah di mana. Tapi untungnya mereka semua selamat. Kendaraan mereka rusak tapi tidak terlalu parah. Ketika mereka mencoba mencari lokasi dari peta, tapi tidak menemukan lokasi itu. Kemudian mereka melihat ke arah menara yang tadi. Ternyata mereka terbawa oleh badai tersebut. Di situ mereka menemukan jasad dari tim Bravo yang semua anggota tim Bravo hangus terbakar. Mereka kemudian bergegas pergi dari lokasi tersebut. Dalam perjalanan mereka mencoba mencari bantuan, namun radio satelit dan alat komunikasi mereka tidak berfungsi. Sementara itu terlihat awak kapal yang terjatuh tadi berdiri di atas bukit batu, sedang melihat ke arah menara dan memperhatikan mereka melalui teropong. Saat dalam perjalanan, rombongan tersebut berhenti dan dikejutkan dengan adanya tulang seperti tulang dinosaurus. Awak kapal tadi kemudian memperingatkan mereka dengan kapur merah karena dari belakang gundukan pasir bergerak ke arah mereka. Dan benar saja, mereka kedatangan Diablos. Mereka kabur sambil menembaki monster tersebut, namun tembakan tidak mempan. Salah satu mobil ditanduk oleh Diablos. Mereka kemudian mencoba menembak menggunakan RPG. Belum sempat menembak, mereka diseruduk Diablos. Dan ketika mereka masih dalam keadaan kacau, satu anggota mereka ditusuk Diablos menggunakan tanduknya.
prajurit itu menjatuhkan bom namun tidak mempan. Akhirnya mereka berlari ke arah Bukit Batu. Di satu sisi pemburu juga mencoba membantu mereka dengan memanah Diablos menggunakan panah bom. Diablos pun kemudian berhenti mengejar mereka. Dalam keadaan shock, mereka kemudian menghitung sisa peluru masing-masing sambil menenangkan diri. Dan tiba-tiba Artemis ditangkap dan diserang oleh monster laba-laba yang disebut Nersila, yang ternyata penghuni tempat tersebut. Ketika melihat kaptennya akan dimakan oleh Nersila, salah satu anak buahnya berhasil menembak mata laba-laba tersebut dan melepaskan si kapten. Namun mereka mengobati Artemis tidak ada denyut jantungnya dan Artemis dianggap telah mati. Lalu kita melihat Nersila berdatangan. Akhirnya mereka pun kabur meninggalkan Artemis sambil mencoba meloloskan diri dari kejaran Nersila. Awak kapal tadi pun mencoba membantu, tapi karena dirinya juga diserang oleh Nersila, akhirnya dia juga menyelamatkan diri terlebih dahulu. Kembali ke Kapten Artemis, ternyata dia masih hidup, tapi saat membuka mata dia kembali diserang Nersila dan kembali pingsan. Saat sadar, dia mendapati dirinya berada di dalam sebuah kepompong di sarang Nersila. Di sana juga terdapat beberapa anak buahnya yang sudah mati. Setelah membawa beberapa perlengkapan, Artemis kemudian berusaha keluar dari sarang Nersila. Saat itu juga dia dikejutkan oleh salah satu anak buahnya yang masih hidup, namun dalam kondisi yang sekarat. Setelah diperiksa, ternyata di badannya terdapat telur dari Nersila yang kemudian menetas pada saat itu juga. Nersila datang mengejar Artemis dan ketika hampir keluar, kaki Artemis berhasil ditarik Nersila. Tapi karena dia berhasil membakar salah satu Nersila, dia melempar sisa peluru yang berhasil ia bawa sehingga peluru tersebut meledak di atas Nersila. Artemis berhasil keluar dari sarang tersebut. Sampai di luar dia memeriksa apakah tubuhnya terdapat telur Nersila. Beruntung tidak ada. Saat sudah berada di luar sarang, Nersila masih ingin mengejarnya. Namun karena sinar matahari, Nersila takut akan cahaya. Artemis lalu mengobati kakinya yang terluka menggunakan bubuk Mesiu. Kemudian dia melanjutkan perjalanan melalui Bukit Batu. Saat berada di atas bukit, Artemis melempar batu ke arah gurun pasir dan Diablos langsung muncul. Artemis kemudian melanjutkan perjalanannya melalui jalan sekitar bebatuan mencari air. Namun sampai akhirnya dia tiba di tumpukan bangkai kapal, namun tidak ada air yang tersisa. Artemis kemudian mencari air di bagian lain, lalu tiba-tiba si awak kapal tadi dengan cepat menodongkan pisau ke leher Artemis. Artemis melawan dan perkelahian yang cukup seimbang terjadi. Artemis pun berhasil melukai awak kapal itu, namun karena kondisi yang penuh luka, Artemis berhasil dikalahkan. Pagi hari pun tiba, awak kapal bangun dan melihat tangan Artemis masih terikat. Kemudian dia keluar memantau menara menggunakan teropong. Di situ juga terlihat Diablos sedang berenang di sekitar menara. Ketika kembali ke dalam persembunyian, Artemis sudah lepas dari ikatan dan tiba-tiba sudah siap di belakang awak kapal itu. Kondisi yang terbalik, si awak kapal diikat oleh Artemis. Ketika Artemis akan minum, wadah minum airnya ditendang oleh si awak kapal sehingga airnya tumpah. Hal ini membuat Artemis marah. Artemis membalas tindakan pemburu dengan menghancurkan tempat awak kapal tadi itu berdoa. Hal itu membuat awak kapal itu marah dan perkelahian pun terjadi. Akhirnya mereka terjatuh dan terguling di bukit bebatuan sampai awak kapal hampir masuk ke sarang Nersila. Namun Artemis berbaik hati menyelamatkannya. Artemis melepaskan ikatan awak kapal. Artemis mengatakan kalau dia bukan musuh. Artemis kemudian memberikan coklat kepada awak kapal dan awak kapal itu memberikan air minum kepada Artemis. Karena hal itu mereka berdamai.
Awak kapal kemudian memberikan isyarat kalau dia ingin pergi ke menara. Begitu juga dengan Artemis. Namun karena ada Diablos yang masih patroli sambil berenang, mereka harus menyingkirkannya terlebih dahulu. Mereka kemudian menyusun rencana. Awalnya Artemis ingin menggunakan roket launcher yang berada di bangkai kendaraannya. Namun awak kapal tadi memberitahu kalau mereka harus menggunakan racun dari Nersila untuk membunuh Diablos. Menjelang malam, Artemis sudah siap memancing Nersila menuju ke perangkap. Salah satu Nersila keluar dan mengejar Artemis hingga akhirnya Nersila terperangkap. Si awak kapal yang sudah siap dari atas kemudian menebas kepala Nersila sehingga terbelah menjadi dua dan juga mendapatkan racun dari Nersila. Kemudian mereka kembali ke tempat persembunyian. Next time, your bait! Keesokan harinya mereka mempersiapkan perangkap untuk Diablos dan juga panah yang dilumuri dengan racun Nersila. Di situ juga Artemis belajar menggunakan senjata slinger. Selain itu dia juga belajar menggunakan double blade yang dapat mengeluarkan api jika disatukan. Ketika semua sudah siap, mereka kemudian memancing Diablos ke padang pasir. Dan ketika Diablos terpancing, mereka berlari menuju kendaraan Artemis. Awak kapal tadi kemudian menjadi umpan, sementara Artemis menuju ke kendaraan untuk mengambil roket launcher. Saat berlari, patung doa awak kapal itu jatuh sehingga dia berhenti dan lalu diserang oleh Diablos. Dengan sigap dia memanah Diablos dengan panah racun dan berhasil mengenai salah satu matanya. Diablos pun lalu hilang keseimbangan. Di sisi lain, Artemis sudah siap dengan roket launchernya menembak Diablos menggunakan roket launcher, tapi tidak berhasil. Artemis terpojok, namun dengan sigap si awak kapal sudah berada tepat di atas kepala Diablos dan berhasil menancapkan pedangnya ke kepala Diablos. Karena hal itu, Diablos refleks dan melempar si awak kapal hingga pingsan. Artemis yang melihat pedangnya masih tertancap kemudian menggunakan slinger dan naik ke atas kepala Diablos untuk menancapkan pedang semakin dalam, dan hal itu membuat Diablos mati. Setelah Diablos mati, Artemis kemudian mengambil beberapa peralatan dan persenjataan dan juga mengupas kulit Diablos untuk dijadikan alat untuk membawa si awak kapal yang pingsan tadi menuju ke tower. Setelah melalui malam dengan cuaca yang buruk, pagi harinya awak kapal itu akhirnya sadar setelah sebelumnya Artemis membantunya dengan menyuntikkan alat pacu jantung. Tanpa basa-basi lagi, mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Hingga sampailah mereka ke sebuah oasis yang di sana terdapat gerombolan Apseros. Karena haus, Artemis langsung menuju ke sumber mata air untuk minum. Lalu tiba-tiba monster muncul dari dalam air dan akan menyerang Artemis. Dengan sigap si awak kapal mendebas monster tersebut. Rupanya awak kapal hanya menjadikan Artemis umpan agar monster itu keluar. Daging monster tersebut kemudian dimakan oleh si awak kapal dan juga Artemis. Mereka kemudian beristirahat sampai pada malam harinya. Saat istirahat mereka dikejutkan dengan adanya kobaran api. Rupanya itu adalah Rathalos yang menyemburkan api pada Apseros. Karena hal itu membuat Apseros lari tidak karuan. Beruntung Admiral datang dan kemudian dia mengayunkan pedang yang mengeluarkan api untuk menghalau gerombolan Apseros. Artemis pun ikut melakukan hal yang sama. Sementara si awak kapal berlari ke arah yang lain hingga dia hampir jatuh ke dalam jurang. Beruntung salah satu anggota kru kapalnya datang dan membantunya menghindar dari gerombolan Apseros. Setelah menghalau gerombolan Apseros, Artemis kemudian mengucapkan terima kasih kepada Admiral dan inilah yang terjadi. Thank you. Saat tersadar, Artemis sudah berada dalam sebuah kurungan dengan kondisi tangan terikat. Beberapa awak kapal pun mengganggunya, namun awak kapal datang dan menghentikannya. Artemis kemudian mencoba melarikan diri. Saat berhasil keluar kurungan dan hendak mengambil semua pisau, dia dikagetkan dengan adanya seekor kucing yang berpenampilan seperti bajak laut. Tak lama si awak kapal datang dan mengajaknya menemui Admiral. Si awak kapal menjelaskan nama kucing tersebut adalah Paliko dan
dia adalah koki kapal itu. Dilanjutkan, Admiral kemudian bertemu dengan Artemis dan meminta maaf karena telah mengurungnya. Artemis bertanya kenapa dia dikurung dan apa yang dia takutkan di duniamu. Admiral menjawab, rupanya dulu sudah ada seorang dari dunia luar yang masuk melalui portal seperti yang Artemis alami, dan hal itu menjadikan portal tidak stabil dan dunia mereka menjadi terancam. Admiral kemudian menjelaskan bahwa menara langit yang menyebabkan Artemis sampai ke dunia tersebut. Dia juga menjelaskan bahwa menara langit digunakan oleh pendahulunya untuk menyeberangi dua dunia. Admiral menjelaskan lagi bahwa dulu portal terbuka antar dua dunia dan menyebabkan bencana, dan dia akan ke sana mencari tahu apakah yang sebenarnya terjadi. Admiral juga menjelaskan bahwa menara langit tersebut dijaga oleh monster bernama Rathalos. Salah satu kelemahan Rathalos adalah pada saat dia akan menyemburkan api. Admiral ingin Artemis membantunya bertarung melawan Rathalos, dan mungkin dia bisa membantu Artemis kembali ke dunianya. Keesokan harinya, mereka sudah siap dengan beberapa anggota Admiral dan juga Artemis menuju ke Menara Langit. Setelah melalui perjalanan mendaki gunung melewati lembah, akhirnya mereka pun sampai di Menara Langit. Di sini terlihat kondisi di sekitar Menara Langit cukup mencekam dengan badai dan kilatan petir di sekitarnya. Admiral percaya bahwa lava di bawah menara tersebutlah yang menjalankan mesin di dalam menara tersebut. Saat akan mendekati menara, terlihat ada kaca dari kelelehan pasir dan itu pertanda dari Rathalos. Admiral kemudian memperingatkan krunya untuk bersiaga. Dan benar saja, dari kejauhan terlihat Rathalos sudah mengintai mereka di balik kabut. Dan tiba-tiba Rathalos kemudian datang dan berdiri tepat di depan mereka. Pertempuran dimulai, Rathalos mulai menyemburkan apinya. Artemis, awak kapal, dan Admiral mulai menggunakan senjata masing-masing untuk menyerang Rathalos. Artemis berhasil merobek sayap Rathalos menggunakan pedangnya. Sementara mereka sedang bertarung, portal antara dua dunia mulai terbuka. Artemis yang berhadapan langsung dengan Rathalos akhirnya terpental dan terpojok. Ketika Rathalos hendak menyemburkan api panasnya, Artemis kemudian menghindar dan terpaksa terjun ke dalam jurang, dan rupanya dia memasuki portal. Dalam kondisi setengah sadar, Artemis terbangun dan dia melihat ke arah langit. Di situ dia melihat bayangan seperti Rathalos. Namun ternyata itu adalah helikopter regu penyelamat yang memang sudah mencari tim Kapten Artemis. Artemis rupanya sudah berada di dunianya. Artemis kemudian dibawa dan dimasukkan ke helikopter. Tim tersebut kemudian melapor ke pesawat pusat bahwa mereka telah berhasil mendapatkan salah satu yang selamat, dan kemudian mereka pun lepas landas. Saat baru berada di udara, tiba-tiba di depan mereka portal kembali terbuka, dan tentu saja Rathalos keluar dari portal tersebut dan langsung menyerang mereka. Helikopter mereka pun jatuh. Rathalos kemudian menyerang pasukan darat dengan semburan apinya, dan seketika pasukan itu langsung luluh lantah. Sementara Artemis masih selamat dan berhasil keluar dari helikopter yang terjatuh. Sementara Rathalos masih asik meratakan semua pasukan yang ada dengan semburan apinya. Tidak hanya pasukan darat, Rathalos juga menghancurkan pasukan pusat kontrol dan melemparkannya tepat di mana Artemis berada. Kini tersisa Artemis dan Rathalos. Dengan penuh keberanian, akhirnya Artemis buy one dengan Rathalos. Artemis menggunakan slingernya dan berhasil merobek lagi sayap Rathalos. Rathalos terlihat marah dan siap menyemburkan apinya ke arah Artemis. Dengan sigap Artemis membakar sebuah peluru bom dan ditembakkan langsung ke mulut Rathalos. Dan benar saja, tenggorokan Rathalos meledak dan Rathalos tumbang. Artemis merasa lega, namun ternyata Rathalos tiba-tiba bangkit lagi dan menyebabkan Artemis terpojok. Tiba-tiba si awak kapal datang dan menembakkan panah bom ke arah Rathalos, dan kali ini Rathalos benar-benar tumbang. Si awak kapal datang ke dunia Artemis karena dia pikir Artemis akan membutuhkan bantuannya. Ternyata sang Admiral pun datang membantu karena tak mau monster dari dunianya menghancurkan dunia Artemis. Ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba badai pun datang dan seketika portal sudah terbuka. Terlihat seekor monster berdatangan nangkring di atas menara. Monster tersebut bernama Gormagala. Gormagala kemudian datang menghampiri Artemis.
si awak kapal dan juga admiral. Mereka pun bersiap. Mereka kemudian bertempur di dekat menara langit, dan saat itu pula terlihat sosok berjubah hitam memperlihatkan mereka dari atas. Di situ juga ternyata si kucing koki datang membantu, dan film pun tamat. Oke guys, dan itulah tadi alur cerita film Monster Hunter yang rilis pada tahun 2020. Semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. See ya.